semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi nih di acara sekolah minggu di Kajian Ngesrep. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai berkat yang tak terperi. Tapi sebelum kita mulai sekolah minggu kita mau sama-sama memuji nama Tuhan dulu yuk. Kita mau pujikan satu pujian, Yesus sayang semua. Bisa? Yuk. Adik-adik, setelah tadi kita sama-sama bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas perlindungan-Mu. Anak-anak-Mu pagi hari ini bersama-sama ingin memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami bisa menjadi anak-anak terang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan amin. Setelah tadi kita memuji nama Tuhan dan sudah berdoa, sekarang kita mau mendengarkan cerita dan firman Tuhan nih. Nah, ceritanya minggu ini diambil dari Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Nanti adik-adik bisa minta tolong sama papa, sama mama untuk membukakan Alkitabnya ya. Nah, sebelum kita mau mendengarkan cerita mengenai Yosua yang membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, Mas Sarah mau tanya dulu nih, adik-adik, masih ingat cerita sekolah minggu 1 minggu yang lalu? Ceritanya tentang apa? Iya, benar sekali, ceritanya itu tentang hamba yang setia ya. Jadi ceritanya tentang Musa. Musa ini adalah hamba Tuhan yang sangat setia.
dia selalu mendengarkan perintah Tuhan sehingga dia bisa memimpin bangsa Israel. Gitu ya. Nah, yang kali ini kita juga akan belajar mengenai Yosua, hamba lain Tuhan Yesus yang juga memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Nah, ceritanya bangsa Israel ini mau menyeberangi sungai Yordan. Nah, apa yang terjadi ya? Bisakah Yosua memimpin bangsa Israel melewati dan menyeberangi sungai Yordan? Bagaimana pertolongan dan pimpinan Tuhan dalam menuntun bangsa Israel untuk menuju ke tanah perjanjian? Nah, cerita lengkapnya kita simak bersama-sama yuk. Ini adalah Yosua. Halo. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel Oh, yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. yeah, let's do it. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Alright. Right here. Okay. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberau. Adik-adik, itu tadi ceritanya mengenai bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua menyeberangi sungai Yordan dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Ya, jadi di dalam cerita itu adik-adik tadi melihat ada yang dibawa oleh bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan yang namanya apa tadi? Tabut perjanjian. Betul sekali. Jadi tabut perjanjian itu adalah simbol kehadiran Tuhan dan simbol pertolongan Tuhan yang menuntun bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Nah, jadi dari dulu sampai selama-lamanya Tuhan itu selalu memberkati bangsa Israel. Jadi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan, gitu ya. Jadi tabut perjanjian itu adalah simbol bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada di tengah-tengah kita, selalu ada untuk memberikan pertolongan. Nah, kalau adik-adik sekarang itu tabut perjanjiannya bentuknya seperti apa? Jadi pertolongan Tuhan itu bentuknya sekarang bisa lewat orang tua, bisa lewat guru, teman-teman, gitu ya. Nah, adik-adik juga bisa ini
menjadi tabut perjanjian bagi orang lain. Jadi kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain gitu ya, sehingga orang lain bisa merasakan berkat, sukacita, dan kasih Tuhan Yesus yang dirasakan melalui kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Ya adik-adik, sekarang Mbak Sera mau ajak adik-adik untuk bernyanyi sama seperti cerita yang tadi, bangsa Israel mau menyeberang sungai Yordan. Mbak Sera mau ajak adik-adik untuk bernyanyi menyeberang sungai Yordan. Bisa? Ya, kita belajar bareng-bareng lagunya ya. Yuk. Adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan cerita Tuhan dan kita juga sudah memuji nama Tuhan, sekarang kita mau berdoa lagi untuk firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama menyatukan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan bersama-sama. Kiranya Tuhan berkati kami anak-anak-Mu supaya bisa menjadi pelaku firman-Mu, supaya bisa menjadi tabut perjanjian bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati kami sehingga kami bisa selalu mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan kami juga bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, karena di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, siapa yang hari ini merasa diberkati Tuhan? Oke, semuanya diberkati Tuhan ya. Baik, selesai sudah sekolah minggu kita pada minggu kali ini. Sampai jumpa kembali di acara sekolah minggu selanjutnya. Terima kasih. Kita mau menyanyikan satu pujian sebagai pujian penutup. Aku diberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.